Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Aulia Sandi, mahasiswi semester 6C dengan NIM 1119021000094 di program studi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam video ini, saya akan membahas tentang aksara Arab dan turunannya di Nusantara. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah kodikologi yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Muhammad Nida Fadlan, MHum. Mari kita doakan semoga dosen saya selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Lanjut ke dalam pembahasan. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Tidak hanya kaya akan sumber daya alam saja, namun kekayaan lainnya ada pada sumber daya budaya yang berupa manifestasi budaya, yang berupa keberagaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Terdapat banyak bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahkan menurut Badan Bahasa, mereka menyebutkan bahwa terdapat 652 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan sebuah keanekaragaman yang patut kita jaga sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Keragaman ini muncul selain karena kita mempunyai budaya asli dan bahasa daerah asli, bahwa ternyata ada kontribusi letak geografis negara kita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Nusantara? Nusantara adalah sebuah teritori yang secara historis untuk menyebutkan suatu daerah yang punya Malay spoken atau bahasa yang tuturnya adalah bahasa Melayu. Selain kita punya bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lainnya, kita juga mempunyai beberapa bahasa yang dipengaruhi oleh kedatangan dari bangsa-bangsa atau negara-negara lain. Karena apa? Karena Indonesia terletak sangat strategis, yakni diapit oleh 2 benua dan juga 2 samudra. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah transit jika hendak menjelajahi belahan bumi ini. Karena itu, wajar saja jika bangsa Indonesia mudah sekali menerima kebudayaan asing yang singgah di negeri ini. Sikap masyarakat yang terbuka dan ramah seolah-olah membiarkan budaya asing diterima di negeri ini. Meskipun pada dasarnya budaya asing tersebut tetap saja difilter atau dipilih dan disesuaikan dengan kearifan lokal setempat. Dalam konteks aksara, ada 3 peradaban besar yang mempengaruhi ragam aksara di Nusantara, yaitu yang pertama adalah peradaban India. Bangsa India datang ke Indonesia tidak hanya dengan tujuan ekonomi saja, namun mereka juga membawa urusan-urusan yang sifatnya religiusitas atau yang bersifat agamis. Nah, oleh sebab itu, aksara Pallawa merekat erat di Nusantara. Hal ini bisa kita lihat pada era prasasti-prasasti. Selanjutnya, yang kedua yakni peradaban Arab. Peradaban Arab
masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dan 14. Pengaruh budaya Islam sangat kuat. Hal ini terbukti dengan banyaknya manuskrip yang menggunakan aksara Arab Melayu dan juga isi manuskrip yang bertemakan tentang ajaran-ajaran agama Islam. Selanjutnya, yang ketiga adalah peradaban Eropa. Masuknya pengaruh Barat, hal ini ditandai dengan keharusan penggunaan aksara Latin yang terbukti pada era manuskrip dan era cetak. Kehadiran semua bangsa asing ke Indonesia sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yakni membawa literasi agama. Vernakularisasi dan pribumisasi aksara Arab di Nusantara. Vernakularisasi dan pribumisasi aksara Arab di Nusantara muncul saat masuknya pengaruh Islamisasi ke Nusantara, yakni ketika penyebaran Islam di Nusantara. Tesannya ialah agama disebarkan beriringan dengan tradisi tulis. Dan menurut Hermansyah, seorang filolog Aceh, dalam tulisannya mengungkapkan bahwa lingua franca atau bahasa pemersatu di Nusantara adalah bahasa Melayu. Bahasa apa? Bahasa Melayu. Ketika Samudra Pasai dianggap sebagai kerajaan Islam pertama yang melakukan vernakularisasi aksara Arab ke aksara Jawi dengan metode modifikasi. Nah, vernakularisasi itu apa sih? Vernakularisasi ialah proses pelokalan atau pembahasan lokalan suatu istilah asing ke dalam istilah lokal. Vernakularisasi aksara Arab mencapai puncak perkembangan pada abad 17 sampai 19, di mana di era ini para ulama Nusantara berbondong-bondong untuk belajar agama Islam di Haramain, yaitu Mekah dan Madinah, di mana di sana dipandang sebagai pusat ajaran agama Islam dan semua bangsa di dunia ke sana dan tidak terkecuali Indonesia. Ketika mereka berlatar dari berbagai daerah di Nusantara dan ingin memberikan ilmu yang mereka dapatkan dari Haramain, maka para ulama pun berinisiatif untuk menerjemahkan dan menulis ulang kitab-kitab beraksara Arab ke bahasa lokal masing-masing. Oleh karena itu, modifikasi aksara Arab masih dilestarikan di beberapa lembaga pendidikan keislaman. Pembahasan selanjutnya yakni apa saja aksara-aksara Arab yang ditulis dalam aksara lokal. Aksara yang pertama yakni aksara Jawi. Jawi di sini bukan Pulau Jawa, melainkan Melayu. Aksara Jawi adalah sebuah istilah untuk menyebutkan aksara Arab yang ditulis dengan aksara Arab tapi tidak dibaca dalam bahasa Arab, melainkan dibaca dalam bahasa Melayu, bahasa Aceh, ataupun bahasa Minang. Yang kedua yakni aksara Pegon. Pegon itu aksara Arab, akan tetapi dimodifikasi dalam bahasa Jawa, Sunda, ataupun Madura. Yang ketiga yakni aksara Serang. Aksara Arab yang ditulis tapi dibaca dalam bahasa Bugis. Nah, adanya aksara-aksara ini para ashabul Jawiyin mengaplikasikan Islam dalam wajah lokal. Menurut para ahli, baru 15 aksara yang terdeteksi sebagai kekayaan aksara yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, masih diharapkan peran generasi muda untuk mendeteksi aksara-aksara yang lainnya. Kekayaan budaya berupa bahasa merupakan marwah dan identitas bangsa Indonesia. Karena jika bangsa ini kehilangan bahasa, maka bangsa ini akan kehilangan jati diri. Oleh sebab itu, perlu digaungkan kembali bahwa Indonesia adalah bangsa yang cerdas, yang maju dan tidak buta huruf. Karena apa? Karena telah lama mengenal baca tulis dengan aksara dan bahasa lokal.
Mungkin cukup sekian pembahasan video saya kali ini. Sebelum saya tutup video saya akan memberitahukan sebuah YouTube channel yang berisi tentang materi-materi kodikologi dan filologi yang sekaligus diisi oleh dosen saya sendiri, yakni Bapak Muhammad Ida Fadlan M.Hum. Dan langsung saja subscribe YouTube channel Cinta Manuskrip Nusantara. Dijamin berisi tentang materi-materi kodikologi dan filologi secara rinci. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.